subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para ulama, para asatidzah, wabil khusus yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Tarmudi, Al-Mukarram Bapak Ustaz Pujianto, dan juga sesepuh kita Bapak Ustaz Ishak, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian, terutama sekali DKI Masjid Jami'ul Hijrah yang terhormat Bapak Haji Asep Supriyadi beserta jajarannya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini mendapatkan lipat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir berkumpul dalam rangka silaturahim dan sekaligus berbuka puasa bersama di hari yang ke-16. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, sedekah kita, tadarus kita, dan seluruh ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan khususnya selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, pecinta kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan harap mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mohon maaf para jemaah kalau saya memberikan tausiah mungkin lemes karena dari pagi sebelum makan belum minum sama ya, usah jadi saya doang jadi ya biar lemes-lemes jangan ada suaranya gitu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sholihin wa sholihat rahimahumullah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa li Ali karramallahu wajhah, di mana kitab ini sudah kita katakan di masjid kita ini. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa ada sabda Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi? Ya Ali, sittatun min ummati fil jannah. Kata Nabi, ada 6 umatku yang nanti masuk ke dalam surga. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 6 umat Nabi yang nanti akan masuk surga. Mudah-mudahan 6-6-nya ada sama kita. Amin. Yang pertama kata Nabi, orang yang nanti bakal masuk surga syabun taibun, pemuda yang bertaubat. Ada orang taubat yang waktu masih muda, ada yang taubatnya udah tua. Dua-duanya cakep. Orang udah tua taubat bagus, tapi yang paling istimewa kalau ada anak muda udah taubat kepada Allah. Dosanya belum banyak, udah taubat. Kalau orang tua taubat udah pantas nih, bener. Kenapa? Udah banyak bikin dosa, dia kapan lagi mau taubat? Maka itu pemuda yang tobat itu luar biasa. Maka pemuda yang bertobat, pemuda yang taat kepada Allah, itu kata Nabi salah
7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di pada mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda tapi sibuk ibadah kepada Allah. Maka luar biasa, saya nih kalah anak muda. Kalau saya rajin sholat, rajin ke masjid, rajin zikir, nggak istimewa. Tapi kalau ada anak muda, masih muda rajin ke masjid, masih muda udah rajin sholat sunnah, itu luar biasa. Makanya anak muda yang bertobat itu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya para jamaah sekalian, mari kita semua bertobat kepada Allah. Ya, sebab kenapa? Ada saatnya pintu tobat ditutup sama Allah. Kapan tuh pintu tobat ditutup sama Allah? Yang pertama ketika datang sakaratul maut. Orang kalau sudah datang sakaratul maut, itu pintu tobat ditutup sama Allah. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughfir. Allah masih menerima tobat seorang hamba sebelum ruhnya sampai di kerongkongan. Fir'aun, Pak, kenal Fir'aun ya? Orang mana dia? Orang bocor bukan? Bukan. Itu Fir'aun tobat juga, tahu apa? Tobat. Apa kata amantu bi rabbi Musa wa Harun? Ya Allah, aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Itu Fir'aun tobat, aku beriman kepada Allah, Tuhan yang Musa dan Harun. Tapi sayang itu diucapkan udah tenggelam nih, ruhnya di sini. Maka pintu tobat ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita masih diberi kesempatan Allah. Yang udah tobat, adik-adik tinggalkan pergaulan bebas. Jangan nongkrong yang gak karuan. Nongkrong di masjid, nongkrong di majelis ilmu, insya Allah nanti jadi pemuda yang hebat. Dia tahu nggak penting? Bapak-bapak yang hadir sekarang ini dulunya waktu mudanya udah rajin ibadah Allah. Sampai tuanya pun ibadah kepada Allah. Maka itu yang pertama, intinya juga di dalam bulan Ramadan ini perbanyaklah kita bertobat kepada Allah, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan tobat sebelum datangnya maut. Maka buat kita yang masih diberikan kesempatan bersyukur kepada Allah, perbanyaklah tobat, maknanya tinggalkan segala macam kemaksiatan. Yang kedua, umat Nabi yang bakal masuk surga, wa man tasaddaqa sirran. Orang yang sedekahnya Pak sembunyi-sembunyi. Dia sedekah, orang lain jangan sampai tahu. Dia sedekah, jangan sampai riya, pengen dipuji manusia. Nah ini orang yang sedekahnya rahasia, nggak pengen orang tahu. Itu kata Nabi, nanti orang itu berada di dalam surga. Cuma ingat, dalam surat Al-Baqarah ada ayat in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Jadi hati-hati, ada orang kok sedekah terang-terangan, itu bagus sih. Jangan kita memponis, oh ini orang pengen dipuji kali, oh ini orang ria nih. Nggak apa-apa Pak. Nih saya misalnya sekarang mau nih Pak, jadi baji saya nyumbang buat masjid 5 juta, boleh begitu. Kalau sedekah kita tampakkan itu pun baik. Wa in tukhtuha wa tukhtuha fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu dan kamu berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Jadi memang sedekah terang-terangan boleh. Apalagi yang terbaik sedekah secara sembunyi, jangan sampai orang tahu. Contohnya saya lihat dalam kotak amal lewat, itu bapak berusaha menyembunyikan, jangan sampai kanan kirinya tahu, betul? Makanya kalau sedekah lewat itu kan ditutupin tuh.
Jadi jangan sampai sebelahnya tahu 2.000 ya. Kalau 100.000 mungkin ya ditutup ya. Nah, jadi sedekah rahasia. Ada satu cerita. Dulu ada tukang jahit sama tukang ikan. Ya. Di satu negeri ada tukang jahit. Ini kerjanya bagus, jahitannya bagus lah, sehingga bangsawan itu kalau menjahit sama dia laku jahitannya dan tepat waktu amanah. Sehingga singkat cerita, ini tukang jahit yang tadi punya cuma kios ini menjadi orang kaya. Ada yang jahit banyak jadi orang kaya. Di satu sisi ada tukang daging, ya tukang daging. Ini tukang daging seminggu sekali dia menyedekahkan dagingnya kepada orang miskin. Sementara tukang jahit boro-boro, padahal dia udah kaya. Sehingga masyarakat mengatakan tuh tukang jahit gak tahu diri, udah hebat, udah kaya, gak pernah sedekah. Lihat tuh tukang daging, setiap minggu ngasih kita daging, bahkan ngasih duit. Nah singkat cerita para jamaah, itu berlangsung bertahun-tahun. Setiap tahun berjalan, Allah takdirkan tukang jahit ini meninggal. Tukang jahit meninggal. Begitu tukang jahit ini meninggal, itu tukang daging gak ngirimin lagi daging orang miskin. Kata orang miskin, kalau mungkin lupa tadi coba minggu depan, ternyata enggak lagi. Minggu depannya diharapin, ternyata enggak ngasih lagi. Akhirnya ada orang miskin nanya berani itu, Pak maaf, kok biasanya tiap minggu ngasih kita daging ada uang, kok sekarang enggak ngasih lagi? Apa yang dia bilang? Karena yang biasa ngasih udah meninggal. Siapa itu? Itu tukang jahit. Artinya orang nyata tukang jahit pelit, ternyata selama ini dia tuh yang ngasih tukang daging duit untuk memberikan kepada orang miskin. Nggak tahu, begitu dia meninggal baru orang pada tahu. Inilah orang yang sedekah dirahasiakan. Makanya jangan susah ada orang kaya nggak pada nyumbang mesin, belum tahu kita. Ternyata dia nyumbang mesin itu dia ya. Jadi di sini banyak orang kaya yang diam-diam, yang mungkin dia nyumbang mesin tapi kita nggak tahu. Maka orang yang sedekahnya rahasia, insya Allah masuk surga. Yang ketiga, waman tu'ati sholat di duha. Nah buat kita para jamaah, jangan sampai munafik. Mungkin ada orang belum pernah sama sekali sholat duha. Padahal sholat duha itu salah satu ibadah sunnah yang rutin dikerjakan oleh Nabi. Apalagi kita punya waktu luang, terutama di bulan Ramadan ini, kerjakan sholat duha. Minimal berapa? 2, maksimal nggak terbatas. Tapi ulama mengatakan maksimal 8 rakaat. Maka al-fakir ingatkan diri dan para jamaah sekalian, kalau kita ingin selamat di akhirat, masuk surga, salah satunya kerjakan sholat duha. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat saat manusia kumpul, itu ada seruan malaikat dari atas surga. Apa yang kata malaikat? Aina allati kanu yusalluna duha. Kata malaikat, siapakah di antara kalian yang waktu di dunia rajin sholat duha? Ternyata Pak, jamaah hijrah angkat tangan tuh. Kenapa? Karena rajin sholat duha. Yang nggak sholat duha nggak bisa angkat tangan Pak. Di sono nggak bisa kita bawa malaikat, nggak bisa. Yang rajin sholat duha angkat tangan. Tuh, insya Allah kita semua angkat tangan, ya. Karena waktu di dunia kita rajin sholat duha. Kata malaikat, udkhulu min babi duha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu duha dengan selamat lagi aman. Tuh, maka saya ingatkan nih buat diri dan para jamaah, mari kita kerjakan salah satu sholat sunnah namanya sholat duha. Cuma jangan niatnya pengen kaya, ya. Kadang-kadang kan duha itu kok punya rezeki lancar, pengen jadi orang kaya. Tapi ternyata setelah kita sholat duha sebulan, 2 bulan, setahun, enggak kaya-kaya, saya yakin duha yang keren. Berhenti duhanya, kenapa niatnya? Udah kita sholat duha, insya Allah hidup kita berkah, rezeki kita berkah. Yang keempat, waman kana bihaku malihi.
min fawati sholati ma'al imam. Yang keempat, yang nanti bakal masuk surga orang yang kehilangan harta, dia merasa lebih ringan dibandingkan dengan kehilangan satu waktu sholat berjamaah bersama imam. Jadi hartanya Pak nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat berjamaah. Nah, contoh gampangnya begini, ada orang mau sholat di Masjidul Hijrah, sholat maghrib berjamaah, pakai motornya NMAX, yang nggak mahal NMAX ya, motor NMAX. Begitu selesai sholat berjamaah Pak, dia pulang, ternyata motor hilang. Jemaah rani, ada motor hilang, rani jemaah. Ditanya, motor siapa yang hilang? Ini motor bapak ini. Motor apa yang naik? Mau sholat itu motor mana tuh? Yang kehilangan motor apa bilangnya? Oh nggak apa-apa Pak, buat saya nggak masalah motor yang hilang. Yang penting saya bisa berjamaah bersama imam. Kira-kira ada orang begitu? Wah luar biasa ya. Kehilangan motor kenapa? Nggak apa-apa, buat saya motor nggak masalah. Yang penting saya nggak ketinggalan sholat berjamaah bersama imam. Nggak ada orang begitu. Gak usah motor, sendal hilang aja kapok ke masjid. Iya banyak tuh begitu. Gua kapok kan istirahat hilang dulu sudah. Hanya kagak ke masjid, ada lagi motor, betul gak? Artinya kan orang yang menganggap berjamaah itu penting, ini surga. Maka sehingga selalu berjamaah waktu istirahat tadi istiqomah sholat berjamaah. Dan berjamaahnya ada orang berjamaah waktu Ramadan. Waktu Ramadan kelihatan rajin, begitu selesai Ramadan tidak lagi berjamaah. Ini jangan sampai terjadi. Yang kelima, wa man dumi'at ainahu min khasyatillah. Orang yang nanti bakal masuk surga kata Nabi, orang yang kedua matanya menangis karena takut kepada Allah. Ini pun jangan. Ibu nangis malam-malam Pak. Saya pikir itu dosa. Itu sampai tahir belum keluar ya. Pulang kampung ya. Ada nangis ibu, ya Allah nangis. Ya Allah ingin pulang kampung belum ada duit, nangis begitu. Tapi yang dimaksud nangis di sini ingat dosa. Ini kita kalau kita pikir umur segini ya Pak, amal kita kan sedikit banget. Tapi dosa kita banyak. Kita nangis sama Allah. Ya Allah udah 50, 40, tapi hidup masih begini aja, belum berberkat juga, belum taat juga. Itu mesti nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nangis karena takut kepada Allah, kata Nabi nanti tangisan itu menyelamatkan ke surga. Dan yang terakhir, wa man zahaqal ulama fi majalisihim. Orang yang nanti bakal masuk surga, orang yang mendatangi ulama di majelis-majelis mereka. Siapa itu? Orang yang suka ngaji, orang cinta majelis ilmu. Itu orang-orang penghuni surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan dari rumahnya menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Maka para jamaah ya, mumpung kita masih ada kesempatan, ayo kita duduk di majelis ilmu. Insyaallah nanti kita bakal masuk surga dengan sebab waktu di dunia rajin menuntut ilmu. Bahkan Nabi mengancam, kata Nabi, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya falam yatlubhu. Orang yang paling rugi, orang yang paling nyesel pada hari kiamat, orang yang waktu di dunia ada kesempatan buat ngaji, ada kesempatan buat taklim, tapi dia nggak mau hadir. Ini orang paling nyesel pada hari kiamat. Tahu tidak? Maka insyaallah ya, dengan apa yang saya sampaikan ini, insyaallah kita semua akan mengamalkan apa yang Nabi ajarkan, sehingga kita bukan hanya kumpul di dunia ini, insyaallah kita kumpul bareng di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan untuk terus ibadah, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan ibadah kita semakin
Demikian para jamaah sekalian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.